Bismillahirrahmanirrahim. Trot 1 2 3 1 2 3. Oke, ready. Halo brother sister, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik aja nih kalian. Balik lagi di Upil Zombie, channel pemersatu bangsa yang demen banget bahas film. Dari film yang gak berfaedah sampai film-film yang box office, pokoknya semua bakal kita bahas. Tapi sebelumnya, Mr. Zombie, tolong puterin dulu intronya bos. Bukan yang itu. Oke, kita mulai guys. Kali ini Upil Zombie bakal ceritain alur film jadul nih. Film kali ini berjudul Twins yang rilis pada tahun 1988 dan itu 33 tahun yang lalu pas konten ini kita buat. Tapi it's okay karena cerita dari film ini menarik banget nih. Oke, langsung aja ya. Film ini nyeritain dua orang yang terlahir kembar dan terpisah berpuluh-puluh tahun lamanya. Menariknya, mereka ini bukan kembar identik alias nggak ada mirip-miripnya sama sekali. Julius Benedict dan Vincent Benedict. Ya kan? Nggak ada mirip-miripnya kan? Cuma menang dilahirin bareng aja mereka nih. Dan menariknya lagi, masing-masing dari mereka ini nggak tahu kalau punya saudara kembar. Diceritain di sini kalau mereka ini adalah hasil percobaan ilmiah dari pemerintah Amerika. Mereka lahir dari ibu muda bernama Mary Ann Benedict. Dan benih mereka ini disumbangkan dari 6 pria. Aduh, senome satu lobang rame-rame. Nggak gitu guys, tuh pakai mesin guys. Nggak, bukan. Dan isu yang selama ini beredar, ibunya meninggal pas ngelahirin mereka. Setelah 35 tahun dilahirkan, Julius akhirnya dikasih tahu tentang ini semua oleh profesor yang ngerawat dia semenjak dia dilahirkan. Diceritain di sini juga Julius ini seumur hidupnya tinggal dan besar di sebuah pulau bersama seorang profesor yang sedang melakukan penelitian. Tapi walaupun nggak pernah keluar pulau, ilmu pengetahuan dia di atas rata-rata. Dia bisa 12 bahasa asing, jago bidang sejarah, pengetahuan umum, matematika, dan juga sastra. Selain sempurna di urusan otak, dia juga sempurna di urusan fisik. Bahkan di usianya yang 35 tahun, siapa yang nyangka kalau dia ini masih perjaka. Edan, uy. Dia juga dikasih tahu sama profesor kalau saudara kembarnya itu dititipin di panti asuhan di kota Los Angeles. Julius yang tahu dia punya saudara kembar excited banget dong ya kan, dan memutuskan buat nyari saudaranya itu. Akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi dari pulau itu ke pulau terdekat yang ada bandaranya, dan jaraknya 27 mile. Dan dia pergi menggunakan perahu karet. Didayung sendiri. Edan ini mah, Edan. Tapi di sini dia nggak peduli, soalnya dia udah minum kuku Bima. Dan selain itu juga, dia ngerasa kalau saudara kembarnya ini lagi dalam masalah. Ya gitu kali ya, naluri anak kembar. Di sisi lain, kembarannya ini punya perbedaan yang jauh dari Julius. Ya kayak surga dan neraka lah. Mereka ini berbeda dari fisik maupun kelakuan. Si Vincent ini terkenal banget troublemakers yang nggak bosan-bosan bikin masalah. Tapi kecil-kecil gini, dia juga aktif nih urusan wanita. Tuan Guru, angkat aku jadi muridmu Tuan Guru. Tapi di sini diceritain dia lagi punya utang nih ke kelompok atau ke keluarga gitulah yang namanya adalah klan bersaudara. Dan karena itulah dia juga ngelakuin segala cara buat bayar itu utang. Dari pinjam sana sini sampai nyuri mobil tuh. Sampai suatu saat dia ditahan nih sama polisi dan dijeblosin ke penjara. Bukan karena ketahuan nyolong mobil ya, tapi karena SIM-nya mati. Driver's license, please. Di sisi lain, si Julius yang udah sampai di kota lanjut terus nih nyari alamat panti asuhan yang dimaksud sang profesor. Dia berkeliling-keliling kota tuh. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota. Enggak gitu. Akhirnya dia sampai nih di panti asuhan tersebut. Yang ada di bayangannya si Julius nih, kembarannya nih nggak jauh-jauh beda lah dari dia ya kan. Dia kira saudaranya nih atlet atau apalah gitu yang jago main catur gitu kayak dia. Tapi si penjaga panti bilang kalau saudara kembarnya itu jauh dari itu semua. Dan dia juga bilang kalau Vincent itu udah lama banget kabur dari panti. Julius akhirnya nanya nih di mana kira-kira dia bisa nemuin si Vincent. Dengan cepat lugas padat, si penjaga panti itu bilang, penjara. Karena si Vincent ini gak jauh-jauh mainnya. Di situ-situ aja pokoknya. Penjara. Dan pas banget momennya nih. Pas Julius ngecek ke penjara, si Vincent juga lagi ditahan di sana. Akhirnya mereka pun ketemu. Ekspektasinya si Julius nih ambiar nih pas ngeliat si Vincent. Tapi walaupun gak sesuai ekspektasi, dia happy banget tuh ketemu sama saudara kembarnya setelah 30 tahun lebih.
Di sisi lain si Vincent nih nggak percaya kalau si Julius ini saudara kembarnya, jelas beda banget ya kan. Tapi ngelihat kepolosannya si Julius, Vincent ini malah manfaatin situasi nih. Dia nyuruh ke Julius buat bayar uang jaminan. Abis itu bebas deh, lu mau bilang kita saudara kembar kek, mau bilang apapun lah itu terserah. Nah, karena pengen lihat Vincent keluar dari sana, Julius pun ngebayar tuh uang jaminan tersebut dan bebaslah Vincent. Tapi pas mau naik mobil, si Vincent ini malah ninggalin si Julius. Anak kampret emang. Dari sana Vincent langsung menuju ke kantornya nih, yang posisinya barang-barangnya lagi diangkutin karena dia nggak sanggup bayar cicilan furniture. Tapi pas lagi kacau-kacaunya, tiba-tiba aja dia nerima telepon dari temennya yang jaga parkiran dan ngasih tahu ke Vincent kalau ada mobil bagus nih buat dicolong. Pas mau berangkat ke lokasi, tiba-tiba aja salah satu anggota klan bersaudara datang. Dan Vincent yang mungil imut ini mulai dibanting sana sini. Tapi di momen ini, tiba-tiba aja Julius nongol nih dan langsung hajar pria tadi. Karena masih ada efek kuku bima ya, pria tadi dipijit aja udah langsung jerit-jerit nih. Dari momen ini, si Vincent ngerasa tenang nih kalau ada Julius di samping dia selama dia nyari duit buat bayar utang. Dan karena naluri anak kembar juga kali ya, si Julius nih tahu kalau Vincent lagi punya utang nih. Senominal-nominalnya dia tahu. 20,000. Akhirnya tetap berangkatlah mereka tuh ke parkiran temennya. Tapi di sini si Vincent gak ngasih tahu ke Julius nih kalau dia pengen nyolong mobil. Dia cuma bilang kalau dia dititipin mobil sama temennya. Dengan alasan kuncinya gak ketemu-ketemu, Julius pun ngebantuin Vincent nih buat bobol mobil itu. Nah, abis ngebobol itu mobil, pergilah mereka tuh dan mampir ke sebuah supermarket. Nih info aja nih, di momen ini si Julius nih baru aja belajar nyetir mobil nih dari manual book. Bayangin, manual book. Tapi bawa mobilnya udah kayak Vin Diesel gitu. Lihat tuh. Pas si kembar ini lagi asik-asiknya belanja, ketemulah mereka nih sama Linda, pacarnya si Vincent. Linda juga lagi sama saudaranya si Marnie. Kenalanlah mereka di sana. Dan singkat cerita, mereka pun pulang setelah itu. Tapi di tengah-tengah saat makan malam, si Vincent nih cerita kalau ibunya nih udah nelantarin mereka. Makanya dia dikirim tuh ke panti asuhan dan Julius pun dikirim ke pulau terpencil. Tapi di sini si Julius tetap penasaran nih, pengen tetap nyari ibunya juga. Besoknya si Julius yang dapat alamat dari berkasnya si Vincent terus ngedatangin tuh alamat tersebut. Dan dia pun ketemu tuh sama salah satu bapaknya. Dan di sini bapaknya cerita nih kalau ternyata Mary Ann ini selama ini udah dibohongin sama pimpinan peneliti saat itu. Karena yang Mary Ann tahu anaknya itu mati setelah dilahirkan. Dan alasannya juga belum tahu nih kenapa harus dibohongin mereka nih. Di sini Julius juga makin yakin nih kalau ibunya nggak nelantarin mereka. Wong ibunya aja taunya mereka berdua mati ya kan. Tapi sebelum pulang bapaknya nih ngasih sebuah alamat nih. Alamat peneliti yang udah bohongin mereka. Di sisi lain, mobil yang mereka curi kemarin ternyata adalah alat transaksi penjahat nih, yang otomatis urusannya jadi panjang nih nantinya. Nah, si Vincent yang niatnya mau ngejual mobil itu ke penadah, iseng-iseng tuh nyetel lagu. Tapi kaset yang diambil adalah rekaman seseorang untuk pria bernama Webster. Rekaman itu bilang kalau Webster udah dapat mobil ini bisa langsung hubungin Beetroot buat nganter merchandise yang ada di bagasi mobil itu. Nah, Vincent yang penasaran langsung hubungin Beetroot tuh. Dia pengen mastiin berapa bagiannya kalau dia nganter barang itu. Dan si Vincent pun kaget karena imbalannya 5 juta dolar. Lagi sibuk-sibuknya prepare buat transaksi, tiba-tiba aja Julius datang dan ngasih informasi yang tadi ke Vincent. Dan mumpung tujuan Vincent searah sama alamat yang dikasih bapaknya, Julius akhirnya ngajak Vincent nih buat mampir ke alamat si peneliti yang ngebohongin ibunya itu buat cari tahu. Dan tiba-tiba aja Linda sama Marnie juga datang dan maksa mereka buat ikut juga. Berangkatlah mereka semua nih akhirnya. Singkat cerita di tengah perjalanan mereka mencari penginapan nih. Dan si kembar lanjut mampir ke alamat yang dikasih sama bapaknya tadi. Dan akhirnya mereka pun bertemu sama profesor yang mereka cari-cari selama ini. Awalnya si profesor ini pura-pura nggak tahu apa-apa, tapi abis pintunya dijebolin sama Julius, akhirnya dia pun cerita. Di sini profesor akhirnya ngasih unjuk ke mereka berdua nih tempat mereka dilahirin. Dan di momen ini juga si profesor malah ngolok-ngolok si Vincent abis-abisan. Si Vincent otomatis langsung ngedrop dong ya kan. Tapi sebelum mereka cabut dari sana, si Julius berhasil nih ngancam si profesor buat ngasih tahu ibunya ada di mana. Si Julius yang lihat Vincent ngedrop nggak bosan-bosan nih ngebujukin Vincent buat tetap nyari ibunya. Dan mereka pun cabut dari sana. Dengan semangat baru, mereka pun melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum melanjutkan perjalanan, malamnya mereka memutuskan untuk berpesta dansa dulu nih. Nah, di tengah pesta itu mereka ketemu sama klan bersaudara nih. Tapi karena efek kuku bima belum hilang nih, nggak butuh waktu lama buat Julius ngeratain mereka. Selesai berpesta, mereka pun akhirnya balik ke penginapan. Tapi tiba-tiba aja si Vincent nih ninggalin Julius nih buat ketemu sama Linda. Dan gak lama dari situ juga, tiba-tiba aja si Marnie datang ke kamarnya Julius. Dan singkat cerita, Julius harus ikhlas nih, keperjakaannya direnggut sama Marnie.
Yang sabar ya Jul. Besoknya mereka sampai juga nih di rumah besar yang sesuai dengan alamat yang dikasih sama profesor. Tapi karena nggak diizinin masuk, mereka menyelinap tuh buat masuk ke dalam rumah. Dan akhirnya ketemu dengan wanita tua. Mereka pun bilang ke wanita itu tujuan mereka kesini. Sempat merasa kaget, wanita itu bilang kalau Mary Ann ini udah meninggal. Dengan perasaan kecewa, mereka pun akhirnya pergi dari sana. Tapi setelah mereka pergi, kita baru dikasih tahu nih kalau wanita tua itu adalah Mary Ann yang asli. Dan alasan dia ngebohongin si kembar adalah dia nggak percaya nih kalau mereka ini adalah anaknya. Karena yang dia tahu, dia cuma ngelahirin satu anak dan itu pun tewas pas dilahirin. Vincent pun akhirnya nggak mau berlarut-larut dalam kekecewaan nih. Akhirnya dia mutusin buat ngelanjutin nemuin Beetroot sendirian. Dan di sini kita juga baru tahu nih ternyata barang yang ada di bagasi itu adalah teknologi inovasi sistem injeksi bahan bakar untuk pesawat yang udah dicuri. Dan singkatnya transaksi pun selesai. Tiba-tiba aja selesai transaksi si Beetroot ini malah dibunuh sama seseorang dan itu adalah Webster. Vincent pun berusaha kabur dari sana ya kan. Nah si Julius ini dengan instingnya berhasil nih ngikutin Vincent. Dia pas banget datangnya pas Vincent lagi dikejar-kejar sama si Webster. Tapi si Vincent yang tahu Julius datang langsung putar balik nih dia nemuin Webster dan ngasih duit itu ke si Webster. Dan liciknya si Webster abis nerima duit dia tetap pengen ngebunuh si kembar nih. Tapi dengan naluri saudara kembar si Vincent yang deket sama panel katrol ngerti nih kode dari si Julius buat narik panel itu. Dan katrol pun nimpa si Webster. Webster pun terkubur di tumpukan rantai. Akhirnya mereka pun pergi dari tempat itu dan mengembalikan uang itu beserta mesin inovasinya. Dan mereka pun akhirnya masuk koran karena udah ngembaliin mesin yang dicuri. Gak lama dari situ mereka pun bikin bisnis bareng nih. Tapi tiba-tiba aja Mary Ann yang tahu mereka dari berita di koran akhirnya nemuin mereka berdua nih. Dan mereka pun berpelukan. Di akhir cerita si kembar pun menikah dengan pasangannya masing-masing dan memiliki anak kembar juga. Edan. Dan film pun berakhir guys. Dari film ini ada beberapa pesan positif nih guys. Salah satunya dari sosok Julius nih. Dia bisa nerima kekurangan maupun kelebihannya si Vincent. Dalam susah maupun senang, dia selalu berusaha bersama demi saudaranya. Semoga kita semua terinspirasi hal-hal positif dari film ini. Kita bisa saling support dalam bersaudara, saudara sedarah maupun saudara setanah air. So, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan ketinggalan juga dengan konten-konten kita yang lainnya. Jika kalian ada kritik dan saran, bisa kalian tulis di kolom komentar. Upil Zombie pamit, kurang lebihnya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Tetap semangat menjalani hari dan tetap yakin kalau dia adalah jodoh orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Jangan lupa subscribe.